warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang cerah, senyum ceria. Aku pasti bisa. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Oke, ini cek aksen kalian terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk pada pagi hari ini? Siapa tadi? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang apa, anak-anak? Di sini ada yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, di halaman sekolah itu kan ada kebun. Di kebun sekolah itu ada apa saja? Ada jangkrik, ada apa lagi? Terus ada bunga, ada batu. Nah, itu disebut dengan ekosistem. Ekosistem sendiri terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Komponen biotik itu komponen yang bersifat hidup seperti makhluk hidup. Contohnya seperti bunga, pohon. Nah, itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan untuk komponen abiotik seperti batu, air, itu komponen abiotik. Nah, itu selanjutnya yaitu kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada berapa, anak-anak? Apa saja? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Baik, untuk yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Apa sih? Di sini ada yang tahu hutan itu apa? Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki banyak manfaat. Di hutan ada apa saja, anak-anak? Pohon. Ada lagi? Pohonnya apa saja? Iya. Selain itu, hutan menyediakan tempat hidup bagi hewan dan tumbuhan. Hutan yang ditebangi secara liar dapat mengakibatkan tanah menjadi gundul. Tidak ada tumbuhan yang menutupi tanah, sehingga ketika turun hujan, air tidak dapat diserap oleh akar sungai. Dan oleh karena itu, kalau manusia melakukan pembakaran dan penebangan hutan secara liar, maka akan mengakibatkan banjir. Itu yang kedua yaitu perburuan hewan secara liar. Di sini ada yang pernah berburu? Berburu apa? Berburu apa lagi?
bekantan, dan macam-macam sudah. Jadi kita tidak boleh melakukan perburuan hewan secara liar karena bisa mengakibatkan kepunahan. Untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan pupuk pestisida. Siapa yang di sini bapaknya petani? Dan ada yang bapaknya petani? Dan punya sawah semua? Sering ikut bapaknya ke sawah enggak? Biasanya bapaknya itu kan pupuk padi gitu kan. Nah, kalau kita kenapa? Panen jagung. Iya kan nggak apa-apa, jagung itu kan biasanya dipupuk juga. Kalau kita menggunakan pupuk secara berlebihan, itu ya emang baik untuk pertumbuhan yang sedang kita tanam, tetapi tidak baik untuk makhluk hidup yang lain seperti cacing. Cacing itu kan berfungsi untuk menyuburkan tanah. Kalau kita menggunakan pupuk secara berlebihan, maka cacing akan mati dan tumbuhan pun tidak akan subur. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pupuk pestisida itu secara akurat dan sesuai. Selain itu, penggunaan pupuk pestisida itu bukan hanya berdampak pada makhluk hidup yang lain, melainkan bisa menjadi bisa menjadikan pencemaran air. Air di sungai itu akan bercampur dengan bahan kimia sehingga hewan dan makhluk hidup yang ada di sekitar sawah itu akan mengalami dampaknya. Yang selanjutnya yaitu pembuangan limbah. Ayo di sini siapa yang sering buang sampah sembarangan terutama di sungai? Tapi pernah melihat orang membuang sampah di sungai? Kalian apa kan? Tidak diingat kan? Kalian apa ikut buang sampah di sungai juga? Kenapa? Kasih ibu satu alasan kenapa kok tidak boleh membuang sampah di sungai. Karena takut banjir. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Baik, apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Jadi apa saja kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Ayo. Sudah kumpul sama kelompoknya kan? Itu silakan kalian jawab, tetapi harus membaca petunjuknya terlebih dahulu. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok. Dengarkan ya anak-anak, disimak pertanyaan dan jawabannya dari kelompok 1. Apa yang terjadi pada ikan tersebut? Sebentar, kurang kelas. Apa yang terjadi pada ikan tersebut? Ikan pada wadah yang berisi pupuk lama-kelamaan akan mati. Bagaimana pengaruh adanya pupuk secara langsung kepada ikan atau makhluk air lainnya? Penggunaan bahan-bahan kimia tersebut dapat memengaruhi kehidupan makhluk hidup yang lain. Pemakaian pestisida secara berlebihan lain dapat membasmi serangga
Silakan. Semua berdasarkan beberapa berdasarkan Kurang keras. Yang silakan dengar. beberapa kegiatan manusia yang dapat menggunakan keseimbangan ekosistem. Satu, menebang dan pembakaran hutan secara liar. Dua, perburuan hewan secara liar. Tiga, penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Empat, kerusakan terumbu karang. Lima, pembuang limbah. Baik, betul anak-anak? Yaitu kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju, Mas. Ayo, katanya mau maju dulu. Bagaimana penggunaan pupuk yang seharusnya? Penggunaan pupuk buatan harus sesuai dengan aturan pemakaian karena dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem. Penggunaan pupuk buatan harus sesuai dengan aturan pakai sehingga penggunaan pupuk tidak berdampak pada makhluk hidup yang lain. Betul anak-anak? Bagus. Jadi kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu ada 4. Yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Yang kedua yaitu perburuan hewan secara liar. Yang ketiga penggunaan pupuk pestisida atau bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu pembuangan limbah. Nah, kegiatan manusia tersebut dapat merugikan kita sendiri kalau kita terlalu serakah. Baik. Sebelum pembelajaran ibu tutup, marilah kita